Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika, tetap semangat, hebat untuk kalian semuanya. Kali ini kita ketemu lagi di pembelajaran fisika tentang persamaan gelombang, yang mana persamaan gelombang ini yang akan kita bahas adalah ada dua macam, yaitu ada persamaan gelombang berjalan dan persamaan gelombang stasioner. Persamaan gelombang stasioner untuk ujung bebas dan persamaan gelombang stasioner untuk ujung terikat. Semoga kalian semuanya dimudahkan dalam mempelajarinya dan menjadi belajar pintar fisika. Selamat mempelajarinya. Persamaan gelombang. Gelombang sudah kalian semua ketahui adalah getaran yang merambat. Nah, yang akan kita bahas diawali dari gelombang berjalan. Dan pada gelombang berjalan ini terdapat persamaan umum gelombang berjalan, dan coba perhatikan grafik atau gambar yang ada pada tayangan ini, yaitu kita gambarkan arah sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya adalah sebagai tali nanti yang akan digetarkan ke arah sumbu Y dari 0 sampai T tertentu dan menyimpang sampai Y tertentu. Nah, inilah gelombang yang dibentuknya. Capai puncak, lembah, dan seterusnya. Pada suatu saat tertentu, menempuh jarak sebesar X gelombang tersebut dalam perambatannya, dan gelombang tersebut memiliki panjang gelombang lambda yang diukur dari antara dua puncak yang saling berdekatan. Dan gelombang tersebut merambat dengan kecepatan V. Secara umum, persamaan simpangannya adalah Y sama dengan A sin omega T atau Y sama dengan A sin 2pi V. Coba perhatikan pada saat dia mencapai sejauh jarak X, berada pada kedudukan di titik P, dan kalau kita tarik ke arah kiri, maka besarnya titik P itu terhadap vertikal sebesar Y, yang besarnya adalah bisa dicari dengan tadi Y sama dengan A sin omega T atau Y sama dengan A sin 2pi T. V adalah perbandingan antara lamanya waktu gelombang berjalan dibagi dengan waktu periode. V sama dengan T kecil per T besar, di mana V adalah sebagai fase gelombang berjalan pada saat itu, dan pada saat mencapai titik P, Vp sama dengan Tp per T, atau sama dengan X per V dibagi T, atau sama dengan T per T min X per V kali T, di mana Tp itu adalah waktu yang besarnya adalah bisa dicari dari jarak dibagi kecepatan. Karena V kali T sama dengan panjang gelombangnya, maka Vp sama dengan T per T min X per lambda. Sehingga persamaan di atas menjadi Y sama dengan A sin 2pi T per T plus minus X per lambda. Tanda plus dan minus itu adalah menunjukkan tentang arah daripada gelombang berjalan tersebut. Jika gelombangnya berjalan dari kiri ke kanan, yang kemudian disebut sebagai gelombang datang, maka kita gunakan tanda negatif. Dan bila gelombangnya berjalan dari kanan ke kiri, atau yang biasa disebut sebagai gelombang pantul, maka tanda yang kita gunakan adalah yang
positif. Jadi Y sama dengan A sin 2pi T per T plus minus X per lambda, itu bisa juga dituliskan Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Atau juga bisa dituliskan Y sama dengan A sin 2pi F kali T plus minus X per V, di mana A adalah amplitudo gelombang satuannya meter, T adalah lama gelombang dalam satuan sekon, dan T besar adalah waktu periode satuannya sekon, V kecepatan rambat gelombang meter per sekon, omega adalah kecepatan sudut fase dalam satuan radian per sekon yang besarnya sama dengan 2pi per T waktu periode. Sedangkan K adalah merupakan bilangan gelombang atau konstanta gelombang baru yang besarnya adalah sama dengan 2pi per lambda yang dinyatakan dalam satuan meter pangkat min 1. Dan F adalah frekuensi gelombang satuannya Hertz, X jarak dari awal gelombang tersebut digetarkan satuannya meter, dan Y adalah simpangan gelombang pada jarak X tertentu yang dicapai oleh gelombang tersebut. Yang kedua adalah kecepatan dan percepatan gelombang berjalan. Untuk persamaan kecepatan gelombang, di mana definisi daripada kecepatan adalah perubahan kedudukan terhadap waktu, sehingga pada persamaan gelombang ini, untuk kecepatan gelombang adalah V sama dengan dy per dt, y-nya yang berubah, dan sama dengan d per dt dari persamaan y-nya adalah A sin omega t min Kx, sehingga Vp sama dengan dy per dt sama dengan d per dt kali A sin omega t min Kx. Secara matematisnya, maka d per dt A sin omega t itu turunan pertamanya adalah Vp sama dengan omega A cos omega t min Kx, dan selanjutnya persamaan percepatan gelombang, di mana percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu, sehingga dituliskan A sama dengan dv per dt, V-nya adalah omega A cos omega t min Kx, sehingga penulisannya adalah menjadi A sama dengan dv per dt sama dengan d per dt omega A cos omega t min Kx. Nah, turunannya A sama dengan min A sin omega t min Kx. Atau juga bisa dituliskan A sama dengan omega kuadrat Y. Itu adalah besarnya percepatan gelombang tersebut. Dan kemudian yang ketiga adalah persamaan sudut fase dan beda fase. Perhatikan pada gambar ilustrasi berikut, ada dawai yang digetarkan atas bawah akhirnya bergelombang. Dari awal titik 0 sampai angka T tertentu dan simpangannya sejauh Y. Maka berlakulah Y sama dengan A sin omega T min Kx, atau sama dengan A sin 2pi T per T min X per lambda. Maka sudut fasenya adalah, kalau kita lihat di persamaan tersebut, sama dengan omega T min Kx atau 2pi T per T min X per lambda. Nah, jadi theta sama dengan omega T min Kx atau theta sama dengan T per T min X per lambda. Itu adalah sebagai besarnya sudut fase. Dan juga bisa dituliskan theta sama dengan 2pi V. V tadi adalah fase yang besarnya T per T min X per lambda atau omega T min Kx. Nah,
Gelombang ada dua titik pada gelombang tersebut, ada titik A dan titik B. Mencapainya pada waktu titik A dicapainya, jaraknya adalah X1 dari asal dia digetarkan, dan kemudian di titik B, posisi titik B, jaraknya terhadap awal dia digetarkan adalah sejauh X2. Maka titik A atau titik B, gelombang pada mencapai A dan mencapai B itu memiliki beda fase, di mana beda fasenya adalah besarnya adalah delta V sama dengan V1 min V2 sama dengan T per T periode min X1 per lambda dikurangi T per T periode min X2 per lambda, sehingga akhirnya delta V sama dengan X2 min X1 per lambda, atau delta V sama dengan delta X per lambda. Kita gunakan untuk menyelesaikan soal berikut sebagai contohnya. Persamaan gelombang berjalan dinyatakan dengan Y sama dengan 0,5 sin 0,8 pi kali 20 T min 0,5 X dengan X, Y dalam cm dan T dalam sekon. Tentukan A. Arah rambat gelombangnya, B. Amplitudo gelombangnya, C. Frekuensi gelombangnya, C. D. Panjang gelombangnya, E. Cepat rambat gelombangnya, F. Sudut fase pada X sama dengan 2 cm dengan waktunya adalah T sama dengan 0,1 sekon. G. Beda fase pada X sama dengan 10 cm dan pada saat X sama dengan 5 cm. Kita selesaikan. Oke. Persamaan Y sama dengan A sin omega T min Kx sebagai persamaan yang sudah kita pelajari tadi, bahas tadi. Dari soal, persamaannya adalah A sin 0,8 pi kali 20 T min 0,5 X. Kita masukkan ke dalam persamaan perumusannya, maka Y sama dengan 0,5 sin 16 pi T min 0,4 pi X. Jadi 0,8 pi kita masukkan di dalam kurung tersebut. Dari persamaan Y sama dengan 0,5 sin 16 pi T min 0,4 pi X, maka kita bisa menyelesaikan pertanyaan A, yaitu arah rambat gelombangnya ke kanan. Kenapa? Karena tandanya yang ada adalah negatif atau min. Jadi karena min maka arahnya ke kanan. Kalau plus arahnya ke kiri. B. Amplitudenya adalah A sama dengan 0,5 cm. Lihat persamaannya. Frekuensinya diambilkan dari perumusan omega sama dengan 2πf, di mana omeganya adalah 16 pi. Sehingga 2πf sama dengan 16 pi, maka F sama dengan 16 pi per 2 pi sama dengan 8 Hz. Pi-nya sudah hilang lebih dahulu ya. Dan kemudian D, untuk mencari besarnya panjang gelombang, kita gunakan bilangan gelombang yang dinyatakan dengan K sama dengan 2 pi per lambda. K-nya di dalam persamaannya adalah besarnya 0,4 pi, sehingga lambda sama dengan 2 pi per 0,4 pi sama dengan 5 cm. Yang E, kecepatan adalah panjang gelombang dikalikan frekuensi. V sama dengan lambda kali F. Lambdanya adalah 5, F-nya adalah 8, maka sama dengan 5 kali 8 sama dengan 40 cm per sekon. F, sudut fasenya adalah dari persamaan sama dengan 16 pi T min 0,4 pi X. T-nya adalah 0,1, X-nya adalah 2. Kalau kita masukkan, maka menjadi 16 pi kali 0,1 min 0,4 pi kali 2. Sama dengan
1,6 pi min 0,8 pi sama dengan 0,8 pi radian, atau 1 pi adalah 180 derajat, maka theta sama dengan 144 derajat. Dan G, delta V sama dengan X2 min X1 per lambda. X2 nya 10, X1 nya 5, lambdanya adalah 5, maka 10 min 5 dibagi 5 sama dengan 1. Itu adalah besarnya beda fase. Nah, berikutnya adalah gelombang stasioner yang dikenal sebagai gelombang berdiri atau gelombang diam, di mana gelombang stasioner itu adalah merupakan hasil perpaduan antara gelombang datang dengan gelombang pantul yang memiliki amplitudo dan frekuensi sama, tetapi arah rambatnya berlawanan. Coba persamaan gelombang stasioner pertama kali yang akan kita bahas adalah untuk ujung bebas. Perhatikan gambar yang ada, yaitu ada tali diberi kolong, kemudian dipasang tongkat atau kayu atau kawat, kemudian memiliki panjang L tali tersebut, dan seterusnya digetarkan ke atas bawah, akhirnya muncul gelombang datang. Nah, pertama kali muncul gelombang datang dengan kecepatan V sepanjang L. Oleh bidang pantul sebagai tongkatnya itu, maka nanti gelombang akan dipantulkan kembali ke arah dari kanan ke kiri. Nah, itu ya, dari kanan ke kiri, dan disebut sebagai gelombang pantul dengan kecepatan juga V. Nah, dari hasil perpaduan dua gelombang, yaitu dari gelombang datang dan gelombang pantul tersebut, menghasilkan gelombang stasioner dengan ciri-cirinya. Pada gelombang stasioner itu adalah memiliki perut gelombang dan memiliki simpul gelombang. Yang manakah perut gelombang dan simpul gelombang tersebut? Adalah seperti pada gambar ini, bahwa P adalah perut, S adalah simpulnya. Pada suatu saat tertentu, gelombang itu dari gelombang berjalan kemudian dipantulkan menghasilkan gelombang stasioner hingga mencapai suatu titik tertentu, yaitu di titik H misalnya. Maka titik H ini terhadap bidang pantul jaraknya ke arah kiri adalah X. Maka untuk menentukan berapakah besarnya simpangan yang dihasilkan oleh gelombang stasioner ini adalah dapat dinyatakan dari ada simpangan yang arahnya ke atas dan ada yang simpangannya arahnya ke bawah. Misalnya yang simpangannya ke atas sudah kita nyatakan Y1, besarnya Y1 adalah A sin omega T min Kx, atau sama dengan A sin omega T min Kx kali L min X, kurung tutup. Dan untuk yang arah simpangnya ke bawah, misalnya kita nyatakan nanti adalah dengan Y2. Y2 sama dengan A sin omega T min Kx, sama dengan A sin omega T min K kali L plus X. Kenapa plus X? Karena perjalanannya dari kiri ke kanan kembali ke kiri ditambah dengan X, berarti panjangnya L ditambah dengan X, itu adalah jarak perjalanannya. Maka simpangan gelombang stasioner ini adalah sebesar Y, yang merupakan penjumlahan dari Y1 ditambah Y2. Jika didapatkan Y sama dengan 2A cos 2pi kali X per lambda sin 2pi kali T per T periode min L per lambda.
Itu adalah perhitungan secara matematiknya dari Y1 plus Y2 tadi, atau sama dengan 2A cos KX sin omega T min KL. Besarnya amplitudo barunya A aksen adalah 2A cos KX. Nah, dimanakah letak titik perut terhadap bidang pantul? Jadi kita menentukan letak daripada titik perutnya dari gambar tadi. Letak titik perut dimulai dari XP sama dengan 0 lambda setengah lambda lambda 3/2 lambda. Jadi dengan intervalnya adalah setengah lambda. Sehingga bisa dirumuskan untuk mencari letak titik perut terhadap bidang pantulnya adalah XP sama dengan N-1 kali setengah lambda. N bilangan bulat dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk menentukan letak titik simpul terhadap bidang pantulnya adalah XS dimulai dari 1/4 lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda, tempat terjadinya simpul tersebut. Tetap dengan intervalnya adalah setengah lambda. Sehingga besarnya XS atau letak terjadinya titik simpul terhadap bidang pantulnya XS sama dengan bisa dirumuskan 2N-1 kali 1/4 lambda. XP kedudukan perutnya, XS kedudukan simpulnya. Dari simpul gelombang stasioner yang dihasilkan, dan N tadi adalah dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dari bilangan bulat yang sudah kalian semua kenal. Kita gunakan untuk menyelesaikan soal berikut untuk gelombang stasioner, yaitu contoh 2. Gelombang stasioner ujung bebas memiliki waktu periode 2 detik dan amplitudonya 16 cm. Jika cepat rambatnya 18 cm per sekon, tentukan A. Amplitudo gelombang stasioner di titik yang berjarak 6 cm dari ujung bebas, dan B. Letak perut ketiga dan simpul kedua dari ujung bebas. Ingat, dari ujung bebas ya. Jawab A. A aksen sama dengan 2A cos KX. Jadi amplitudo gelombang stasionernya adalah A aksen sama dengan 2A cos KX, dimana K sama dengan 2pi per lambda sebagai besaran konstanta gelombang, dan kemudian sama dengan 2pi per V kali T sama dengan 2pi per 2 kali 18 sama dengan pi per 18. Jadi bilangan gelombangnya adalah K sama dengan pi per 18. Nah, kita masukkan ke dalam A aksen sama dengan 2A cos KX, yaitu sama dengan 2 kali 16 A-nya cos pi per 18 kali X-nya adalah sama dengan 6. Sama dengan 32 kali setengah sama dengan 16 cm. Jadi pi per 18 kali 6 itu sama dengan pi per 3, berarti pi per 3 itu sama dengan 60 derajat, maka cos 60 derajat adalah besarnya setengah. Jadi 32 kali setengah sama dengan 16 cm. B. Letak perut ketiganya adalah XP3 sama dengan N-1 kali setengah lambda sama dengan 3 min 1, N-nya 3 min 1 kali setengah kali 36, lambdanya sama dengan 36 cm. Itu adalah letak perut yang ketiga. Sedangkan letak simpul yang keduanya adalah rumusnya XS2 sama dengan 2N-1 kali 1/4 lambda sama dengan 4 min 1 kali 1/4 kali 36 sama dengan 27 cm. Kenapa 4? Karena 2N, N-nya 2. 2. Persamaan gelombang stasioner pada ujung yang terikat.
Nah, ini adalah tali dawai yang diikatkan pada suatu batang, kemudian digetarkan, akhirnya bergelombang. Nah, ada gelombang datang dari kiri ke kanan, merambat dengan kecepatan V sepanjang L, dan dari kiri ke kanan itu adalah disebut sebagai gelombang datang. Kemudian setelah itu dipantulkan oleh batang tadi ke arah kiri dan dinamakan menghasilkan gelombang pantul yang bergerak ke kiri dengan kecepatan V. Itu memiliki perut dan memiliki simpul seperti hanya pada yang ujung bebas tadi. Nah, pada suatu saat di titik H setelah dari dipantulkan berjarak X, maka untuk simpangan yang pertama ke arah atasnya adalah Y1 dari titik H tersebut A sin omega T min Kx, atau sama dengan A sin omega T min K kali L min X. Itu diukur dari awal digetarkan, panjang talinya dikurangi dengan X, posisi di titik H. Dan kemudian untuk Y2 nya adalah A sin omega T min Kx plus Pi. Ya, ada perbedaannya adalah ditambah dengan Pi, yaitu sama dengan A sin omega T min K L plus X plus Pi. Maka besarnya total simpangannya adalah Y sama dengan Y1 plus Y2. Secara matematiknya Y sama dengan 2A sin 2Pi X per lambda cos 2Pi T per T min L per lambda. Itu sama dengan 2A sin Kx cos omega T min KL. Itu adalah persamaan simpangannya pada suatu titik tertentu di H misalnya. Sehingga dari persamaan tadi didapatkanlah persamaan amplitudo gelombang stasioner, yaitu A aksen sama dengan 2A sin Kx. Letak titik perut terhadap bidang pantulnya, kejadiannya perut yaitu di XP-nya adalah sama dengan mulai dari 0, 1/4 lambda, 3/4 lambda, dan 5/2 lambda, dan seterusnya. Maka besarnya letak posisi perutnya adalah XP sama dengan 2n-1 kali 1/4 lambda. Sedangkan letak simpulnya adalah XS sama dengan 0, setengah lambda, lambda, 3/2 lambda, interval setengah lambda. Maka XS-nya adalah n-1 kali setengah lambda, tetap sama tadi. XP adalah sebagai kedudukan perut dan XS adalah sebagai kedudukan simpul dengan N dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Contoh soal yang ketiga, untuk menggunakan tali yang terikat atau tidak bebas. Gelombang stasioner ujung dawai terikat mempunyai perut gelombang sebanyak 8 buah. Jika panjang dawai 4 meter dan amplitudonya 10 cm, serta frekuensinya 20 Hz, tentukan titik 2, A. kecepatan rambat gelombangnya, dan B. simpangan titik pada jarak 3,75 meter dari ujung dawai yang bergetar. Mari kita selesaikan. Frekuensinya adalah 20 Hz, L-nya 4 meter, A 10 cm, sama dengan 0,1 meter, dan banyaknya perut adalah 8, maka banyaknya gelombang adalah sebanyak 4. Sehingga bisa kita tentukan panjang gelombangnya adalah panjang tali dibagi banyaknya gelombang sama dengan 4 dibagi 4 sama dengan 1 meter. A. Kecepatan rambatnya adalah V sama dengan F kali lambda. F-nya adalah 20, lambdanya 1, maka 20 kali 1 sama dengan 20 meter per sekon.
Dan B, Y sama dengan 2A sin 2pi X per lambda cos 2pi T per T periode min 1/, untuk mencari simpangannya. T sama dengan L per V, jarak dibagi kecepatannya 4/20 sama dengan 0,5 sekon, maka Y sama dengan 2 kali 0,1 sin 2pi kali 3,75 cos 2pi kali 0,5 per 1/20 min 4/1 sama dengan 0,2 sin 7,5 pi cos 0. Nah, cos 0 adalah 1. Sedangkan sin 7,5 pi itu adalah sama dengan 1/2 pi atau 270 derajat. Sin 270 derajat sama dengan min 1, sehingga besarnya simpangannya adalah sama dengan 0,2 meter. Berarti arahnya ke bawah. Simpangannya adalah ke arah bawah. Jadi simpangan titik pada jarak 3,75 meter dari ujung yang bergetar adalah 0,2 meter dan arahnya tadi adalah ke bawah. Demikian tadi pembahasan persamaan gelombang yang terdiri dari gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Semoga kalian semuanya mudah untuk memahami dan menjadi pintar mempelajari fisika. Salam fisika, tetap semangat, hebat untuk kalian semuanya.